Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati an la ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد إخواني وأخواتي في الله kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kita di atas muka bumi ini, sebagaimana Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hibati fillah, hakikat tujuan adanya kita semua di atas muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan hakikat ubudiyah, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan makna ya'budun dijelaskan oleh para ulama tafsir ay liwahiduni, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah, untuk mewujudkan hakikat ubudiyah, untuk mewujudkan ibadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita segala sarana dan prasarananya di atas muka bumi ini. Allah bolehkan bagi kita untuk berjalan di atas muka bumi. Allah izinkan dan tundukkan kepada kita berupa binatang ternak dan selainnya dari sarana-sarana yang semuanya Allah jadikan bagi kita semua agar kita dapat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian atau oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada ayat setelahnya, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayut'imun. Tidaklah yang kuinginkan dari kalian meminta rizki, tidak juga aku menginginkan dari kalian agar kalian memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Maka hibati fillah, ada sir di sini, ada rahasia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang hakikat tujuan penciptaan manusia dan jin, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rizki, karena kebanyakan dari manusia mengira apabila mereka sedang melaksanakan ibadah, apabila mereka fokus kepada ibadah, maka rizki mereka akan berkurang. Kalla, sekali-kali tidak hibati fillah. Sesungguhnya rizki adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Allah mengatakan, ma uridu minhum mir rizki. Aku tidak menginginkan rizki dari kalian. Aku tidak menginginkan kalian memberikan makan kepadaku, karena Allah lah yang memberikan rizki kepada kalian. Oleh karena itu ahibati fillah, hendaknya kita semua menyadari hakikat tujuan dari kehidupan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk itu semua, agar manusia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah utus kepada kita para rasul yang menjelaskan tariqah, jalan kepada seluruh manusia untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dan tugas para rasul adalah menunjukkan jalan kepada manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna tabaraka wa taala firman dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala firman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sia-sia, tidak membiarkan kita terlantar, kebingungan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang rasul. Ma huwa wadhifatuhu? Apa tujuannya? Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut.
mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi taghut. Dijelaskan oleh para ulama, makna taghut kullu ma tajawaza bil abdu haddahu min matbu'in au muta'. Segala sesuatu yang mana seorang hamba melampaui batasnya, baik berupa ma'bud, sesembahan, ataupun matbu' yang diikuti, au muta' yang ditaati. Ketika seorang hamba melampaui batasnya yang seharusnya itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan orang tersebut sebagai taghut. Dan para rasul memberikan peringatan kepada kita agar kita menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hibati fillah, untuk menegakkan tauhidlah, untuk menerangkan tentang perkara tauhid, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menerangkan kepada kita akan bahayanya kesyirikan ini. Karena hibati fillah, sesungguhnya perkara tauhid merupakan kewajiban yang pertama dan utama yang harus diketahui oleh setiap hamba. Dan begitu pula kesyirikan, dia merupakan keharaman yang paling haram, larangan yang paling utama yang harus dijauhi oleh seorang hamba adalah isyraku billah, perbuatan kesyirikan. Hendaknya dia tinggalkan, dia jauhi. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah menetapkan, telah memerintahkan agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat kebaikan. Begitu pula dalam ayat yang lainnya begitu banyak di mana Rabbuna tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita agar beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi perbuatan syirik ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan engkau berbuat kesyirikan terhadap sesuatu apapun. Suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata di dalam sebuah hadisnya, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qaulahu ta'ala." Barang siapa yang ingin membaca wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam wasiat tersebut terdapat stempel Nabi SAW, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, marilah sini akan kukabarkan kepada kalian terhadap sesuatu yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian. Apa keharaman yang pertama yang Allah SWT sebutkan di sini? Alla tusyriku bihi syai'a. Agar kalian tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Inilah di antara wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hendaknya bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengindahkan wasiat beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Mu'ad ibn Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku berbonceng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah tabaraka wa taala atas seluruh hambanya? Dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasulu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya yang jauh lebih mengetahuinya. Nah, ketika itu Nabi SAW mengabarkan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas kita semuanya selaku para hamba agar kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak Allah.
Inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita utamakan, yang harus kita kedepankan di atas segala sesuatu. Adapun hak hamba yang akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan dan berikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hambanya yang mentauhidkan Allah, yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Allahu Akbar. Ini merupakan kabar gembira ahibati fillah. Keterangan yang sangat nyata dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bertauhid, menjelaskan kepada kita hak Rabbuna tabaraka wa taala dan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Sehingga sahabat Mu'adz ketika itu mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah aku boleh mengabarkan manusia tentang berita gembira ini? Maka Rasulullah SAW saat itu mengatakan, la tubashirhum, jangan dulu engkau kabarkan. Jangan dahulu engkau kabarkan. Karena Nabi SAW khawatir mereka akan terlena. Nabi SAW khawatir, ya, mereka hanya bersandar kepada ketauhidan mereka semata dan tidak mau lagi beramal ataupun menambah amalan-amalan mereka berupa amalan-amalan sunnah lainnya. Maka haibati fillah, inilah keterangan yang sangat nyata bagi kita akan tujuan hakikat kehidupan kita untuk beribadah, dan yang dimaksud dengan ibadah di sini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan dosa dan keharaman yang sangat besar, di mana Rabbuna tabaraka wa taala telah mengharamkan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak kita, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.